Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana wa laqina idza nasina wa ruddahu ilaina 'inda hajatina ilaihi amma ba'd. Wazkur izkurna lil malaikati wasjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin fi ilmillah. Wazkur, dan ingatlah, iz qulna, ketika kami berfirman. Ini firman Allah ya. Wazkur ya Muhammadu, ingatlah wahai Muhammad, iz qulna, ketika kami berfirman lil malaikati, kepada malaikat. Apa firman atau perintah Allah kepada malaikat? Wasjudu li adama, sujudlah kepada Adam, sujuda tahiyatin. Nah, sujudnya itu namanya sujud tahiyat. La sujudu ta'abudin, ay la sujudu ibadatin, bukan sujud ibadah. Nah, sujudnya ini adalah namanya sujuda tahiyatin, sujud tahiyat. Karena tidak mungkin Allah SWT memerintahkan hambanya untuk sujud ibadah kepada selain dirinya. Makanya di sini ditafsirkan oleh beliau sujuda tahiyatin bil inhina, sujud tahiyat dengan cara inhina, dengan cara jongkok. Bil inhina, dengan cara jongkok. Nah, ini penting hadirin untuk dibedakan antara sujudu tahiyatin dengan sujudu ibadatin. Sujud tahiyat dengan sujud ibadah. Nah, sehingga ada sekelompok orang hadirin punya pemahaman bahwa sampai angkat tangan ke bendera haram, tidak boleh. Kenapa? Kita ibadahnya hanya kepada Allah. Ya, ini kalau ibadahnya oke, tapi kalau angkat tangan itu hormat namanya itu. Kalau ibadah itu yang tidak boleh, tapi kalau hormat, ya tidak masalah. Artinya dibolehkan. Sehingga ada juga sampai cium tangan orang tidak boleh. Ya, itu ma'ruf namanya. Ada deh. Kalau di Nahdlatul Watan, Nahdlatul Ulama, seorang murid tidak cium tangan tangan guru, itu dalam pandangan ulama Nahdlatul Watan, ulama NU, itu sudah dianggap keterlaluan. Tapi di ulama-ulama yang berbeda di Timur Tengah, masuk misalnya di Mekah, ya enggak. Justru kalau cium tangan itu haram. Itu beda itu pandangannya. Ya, kembali ke tadi itu, adik. Selama itu adalah bentuknya ikram atau tahiyah, itu sebuah penghormatan. Kita kira ya belumlah nyampe kepada dianggap itu syirik ya. Saya waktu masih di Lombok, adik, biasa nyium kaki ibu itu biasa. Ya, nyium kaki ibu itu udah ya ndak aneh lah gitu ya. Dan itu kelihatannya kayak sujud, itu enggak, bukan sujud, itu takrim namanya. Ikram atau takrim atau tahiyah, sistem atau cara untuk menghormati. Masalah sujud yang tadi itu, sujud tahiyatin itu bukan termasuk dalam kategori ibadah mahdhah.
Kita ketemu sama orang, nah kadang-kadang begitu ya. Ya, artinya nunduk gitu, tapi itu adalah tahiyatin. Itu bentuk penghormatan, bukan bentuk ibadah ya. Ya, walaupun ada bentuk ibadah itu ada ya seperti itu. Tapi walaupun kita misalnya hormat sama orang ya, jangan sampai persis menyerupai ibadah. Seperti ruku. Nah, ini yang tidak bagus itu. Dia hormat sama orang itu. Hormatnya itu kayak orang ruku. Nah, hormat yang model kayak begitu itu enggak bagus ya. Biasa-biasa aja kalau misalnya ngangguk ya nunduk ya udah gitu ya. Jangan sampai itu hormatnya itu kayak orang ruku atau ya, kayak sujud itu. Nah itu nanti bisa dipermasalahkan kalau seperti itu. Nah kita kembali ke sini ya, jadi ya ini perintah Allah kepada Nabi Adam, kepada malaikat itu adalah sujud tahiyatin, yaitu sujud tahiyat, dan itu pun ya sistemnya itu al-ilhina, ya menundukkan kepala, menundukkan kepala atau jongkok gitu. Ya kita lanjutkan. Fasajadu, kemudian mereka malaikat yang diperintahkan oleh Allah itu sujud illa iblisa, kecuali iblis. Nah, kata-kata illa ini hadirin ya, ini yang menjadi perkhilafan para ulama. Apakah iblis itu bagian daripada malaikat atau jenis makhluk yang berbeda? Kalau illa di sini adalah istisna, namanya isna munqati', yang terputus. Artinya antara istisna dan mustasna minhunya itu beda jenisnya. Berarti ini ya iblis itu bukan dari golongan malaikat. Tapi kalau istisna ini dianggap namanya istisna muttasil namanya, maka iblis itu bagian daripada malaikat. Kalau kita gambarkan begini ya artinya. Saya memerintahkan kepada semua santri untuk kerja bakti kecuali, nah, ini saya sebut kecuali, saya sebut orangnya kecuali Muhammad. Nah, ini Muhammad ini apakah masuk dalam kegolongan santri atau tidak? Kalau istisnanya muttasil, ya berarti dia masuk ke dalam santri. Kalau enggak, berarti kalau muqati berarti enggak. Nah ini Allah memerintahkan untuk sujud kepada malaikat. Usjudu li Adam, apa sajadu illa iblis. Mereka sujud semua kecuali iblis. Nah, iblis ini golongan malaikat yang disuruh oleh Allah atau golongan yang berbeda. Nah, cuma tafsirannya di sini huwa abul jinni kana bainal malaikati. Oh ya. Yang namanya iblis itu adalah nenek moyangnya, bapaknya jin. Tapi dia itu karena berada bainal malaikati, berada di kalangan malaikat. Berarti menurut ini berarti ada istisnanya, namanya istisna munqati. Karena iblis itu adalah jenis yang berbeda, makhluk yang berbeda, yaitu dari kalangan jin. Cuma berada di kalangan malaikat. Ini kalau dibaca dalam sawi itu, adik, masya Allah, ini namanya iblis itu gelarnya itu kalau tidak salah 7 gelarnya itu. Ya namanya iblis itu. Terakhir ini yang iblis itu. Ada yang namanya zahid, ada yang namanya takli, ada yang namanya wali. Karena solihnya luar biasa namanya iblis itu. Cuma kan ya kesolihan di awal itu tidak jadi ukuran, ada deh. Nah, setelah jadi iblis ini yang jadi bermasalahnya itu, ya dinamakan iblis. Zahid, sampai disebut zahid, waliyun, taqiyun juga namanya itu. Yang sangat takwa. Cuma hanya gara-gara hal yang sepele sebenarnya ya. Nah, karena ini menyangkut masalah kesombongan, ada deh ya. Disinilah perbedaan antara iblis dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu melanggar, tapi pelanggaran Nabi Adam itu berdasarkan nafsu, hawa nafsu. Tapi pelanggaran daripada iblis itu lebih tinggi. Kenapa? Karena berdasarkan kesombongan.
Itu jauh lebih besar dosanya itu pelanggaran yang berdasarkan kesombongan dengan pelanggaran yang berdasarkan nafsu. Saya contohkan begini ya Dede. Kalau santri misalnya tidak ikuti program, kenapa tidak ikuti program? Ngantok Ustadz. Itu salah itu Dede. Salah itu. Kenapa? Ngikuti hawa nafsunya. Terus ada satu, kenapa tidak belum? Dia kembelo program, munin. Ngapain saya ikuti program adanya itu? Ustadz dia, itu sombong itu, lebih besar dosanya itu. Padahal sama-sama pelanggaran. Pelanggaran iblis dengan pelanggaran Nabi Adam itu jauh beda. Pelanggaran iblis itu adalah karena berdasarkan kesombongan, sementara pelanggaran Nabi Adam adalah sekedar mengikuti hawa nafsunya. Sekali lagi adik-adik ya, itu perbedaannya sangat jauh sekali. Makanya kalau kita tidak melaksanakan sesuatu itu, naudzubillah, jangan sampai berdasarkan kesombongan. Kemudian pun dia sembayang, iya nuris ngantok kidap, wibian ya telat tedem. Itu kan berdasarkan. Baik, kalau kenapa ndak sholat? Ngapain sholat? Katanya itu. Oh, itu udah beda udah. Itu mewarisi sifatnya iblis sudah itu. Kalau ada perasaan sombong tadi itu. Ini harus kita hati-hati ya itu. Bedakan antara hawa nafsu dan dengan kesombongan. Auzubillah, summa auzubillahi min zalik ya. Nah, inilah yang menyebabkan ya iblis itu menjadi la'anahullah. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi malam itu Adik-adik ya, sombong-sombongnya iblis tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan.